Kalau hari ini kamu merasa hidupmu tidak berubah meski sudah berusaha keras, kalau kamu pernah menangis dalam doa, tapi langit seolah diam, maka mungkin ada satu janji dari Tuhan yang belum kamu pahami sepenuhnya. Satu ayat, satu kalimat pendek yang bisa mengubah jalan hidupmu selamanya. Jangan pergi, karena di akhir video ini, kamu akan tahu bahwa hidupmu tidak pernah biasa-biasa saja. Bahwa rezekimu bisa berubah, takdirmu bisa dibuka kembali, dan semuanya dimulai dari satu kata, syukur. Bab 1, sebuah ayat, sebuah janji yang tersimpan. Dalam kitab suci yang agung, ada satu ayat yang turun tidak sekadar sebagai peringatan atau kabar gembira, tapi sebagai ikrar ilahi. Sebuah perjanjian yang disampaikan langsung oleh Rabb semesta alam kepada hambanya yang bersedia membuka hatinya. Ayat ke-7 dari surat Ibrahim. Pendek, mudah diingat, tapi sangat dalam maknanya. La in syakartum la azidanakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah. Bukan mungkin, bukan insya Allah, tapi pasti. Kalimat ini bukan saja janji, tapi juga hukum gaib yang mengatur perjalanan takdir manusia yang hidupnya dipenuhi rasa syukur. Banyak dari kita membaca ayat ini hanya sepintas, sekadar melafalkannya, tanpa benar-benar meresapinya. Tapi jika kita berhenti sejenak, menenangkan hati, dan mengulanginya perlahan, kita akan merasakan bahwa ayat ini bukan sedang berbicara tentang dunia saja. Ia menyentuh akar terdalam dalam kehidupan manusia. Rasa cukup, rasa percaya, rasa ridha, dan harapan. Karena siapapun yang hidupnya dibangun di atas syukur, maka dia tidak lagi dikendalikan oleh keadaan. Ia dituntun oleh janji Allah yang tak pernah ingkar. Kita sering bertanya, bagaimana caranya agar hidup ini berubah? Agar rezeki datang, agar hati tenang, agar pintu-pintu jalan keluar terbuka? Ayat ini datang sebagai jawaban yang sudah lama menunggu untuk disadari. Syukur bukan hanya kunci menuju kebahagiaan, tetapi juga sebuah sinyal yang dikirimkan ke langit. Ketika kita bersyukur, kita sedang berkomunikasi dengan langit. Kita sedang mengetuk gerbang rahmat, bukan dengan suara, tetapi dengan getaran jiwa. Dan Allah Maha Tahu getaran mana yang benar-benar tulus. Dalam kehidupan para nabi, kita menemukan jejak-jejak syukur yang tak tergoyahkan. Nabi Ibrahim bersyukur bahkan ketika diperintahkan menyembelih anaknya. Nabi Yusuf bersyukur bahkan ketika dijebloskan ke penjara. Mereka tahu bahwa syukur bukan tentang kondisi, tapi tentang keyakinan. Tentang mempercayai bahwa setiap perintah Allah, setiap takdir, meski menyakitkan, tetap mengandung kasih sayang yang tak kasat mata. Mereka tidak menuntut untuk melihat hasil, mereka hanya bersyukur dan menyerahkan hasilnya pada janji Allah. Maka mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka hati seluas-luasnya. Karena bisa jadi selama ini kita mencari jawaban di luar diri kita. Padahal rahasia perubahan tersembunyi di dalam satu ayat pendek yang telah lama menunggu untuk diamalkan. La in syakartum la azidanakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku tambah. Sebuah janji dari Tuhan yang tidak pernah berdusta. Bab 2. Ketika janji itu diuji. Tidak semua janji terlihat indah saat pertama kali diterima, terutama jika janji itu datang bersama ujian. Ayat ke-7 surat Ibrahim adalah janji yang agung, tapi juga sekaligus misterius, karena sebelum janji itu turun ke dunia nyata, seringkali ia terlebih dahulu diuji di dalam hati. Ujian yang kadang membuat kita bertanya-tanya, apakah benar Allah akan menambahkan? Atau, apakah aku sudah cukup bersyukur? Di titik itulah, keyakinan manusia benar-benar ditimbang, dan tidak semua orang mampu bertahan dalam kesabaran yang tenang. Dalam banyak kisah, Allah tidak langsung memberikan penambahan saat hambanya mulai bersyukur. Justru, seringkali cobaan datang lebih berat. Bukan karena Allah ingkar, tapi karena Dia ingin menyempurnakan iman. Ibarat logam mulia yang dimasukkan ke dalam api, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dimurnikan. Seperti itulah jiwa manusia yang sedang dipersiapkan menerima tambahan darinya. Tambahan yang bukan sembarangan,
tapi penambahan yang akan mengubah seluruh kehidupannya. Lihatlah Nabi Ayub, seorang nabi yang diuji dengan kehilangan hampir segalanya. Harta, kesehatan, anak-anak, semua hilang satu persatu. Namun dari lisannya, tak pernah keluar keluhan yang menyalahkan takdir. Beliau tetap bersyukur, bukan karena dia tidak merasa sakit, tapi karena dia tahu bahwa Allah sedang menepati janjinya dengan cara yang sulit dipahami oleh logika manusia. Dan benar, ketika waktunya tiba, Allah tidak hanya mengembalikan segalanya, tapi menggandakan, menyempurnakan dengan cara yang menggetarkan langit dan bumi. Ujian bukan tanda penolakan, tapi jalan menuju penguatan. Dan syukur bukan hanya ekspresi bahagia ketika diberi, tapi juga ekspresi tenang ketika diambil. Karena orang yang sungguh bersyukur tidak menilai Allah dari apa yang di tangannya, tapi dari kepercayaan di hatinya. Mereka tahu bahwa pengurangan hanyalah sementara, dan bahwa penambahan sejati sedang dipersiapkan di belakang layar takdir, menunggu momen yang paling indah untuk diturunkan. Maka ketika engkau merasa telah bersyukur, tapi hidup belum juga berubah, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa janji ini palsu. Bisa jadi engkau sedang diuji, sedang dilatih, sedang dimurnikan. Dan siapa tahu, sedikit lagi saja, janji itu akan tiba. Seperti fajar yang mendobrak malam, ia datang perlahan, tapi pasti, karena janjinya tidak pernah gagal. Yang diuji adalah kesabaranmu, bukan kejujurannya. Bab 3. Dimensi gaib dari syukur. Banyak dari kita hanya memahami syukur sebagai ucapan lisan, Alhamdulillah. Ringan diucapkan, tapi sering hampa di dalam. Padahal syukur sejati bukan sekadar kata. Ia adalah getaran batin, ia adalah arah hidup, ia adalah energi halus yang menyambung langsung dengan kehendak Allah. Ketika seseorang benar-benar bersyukur, maka bukan hanya hatinya yang berubah, tapi juga takdirnya. Karena syukur bukan hanya ibadah, tapi juga resonansi gaib yang menyentuh langit. Syukur memiliki frekuensi yang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Ketika hati bersyukur, tubuh menjadi ringan, pikiran menjadi lapang, dan semesta seperti mulai berpihak. Orang yang hidup dalam syukur, meski berada dalam kekurangan, justru terlihat lebih tenang, lebih kuat, lebih damai, karena dia tidak hidup dari apa yang dia miliki, tapi dari apa yang dia yakini. Dan keyakinannya adalah, Tuhanku tidak akan mengingkari janjinya. Dalam dimensi gaib, syukur adalah permohonan yang tidak diucapkan, tapi dipancarkan. Ia naik ke langit dengan cara yang tidak bisa ditulis, tidak bisa diformulakan. Dan Allah yang maha mengetahui isi hati, membalasnya bukan hanya dengan rezeki, tapi juga dengan arah hidup baru. Kadang dalam bentuk kemudahan, kadang dalam bentuk orang baik yang datang, kadang dalam bentuk rasa damai yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Orang yang bersyukur sesungguhnya sedang mengaktifkan hukum gaib yang lebih besar dari usahanya. Mereka bekerja, ya, mereka berdoa, tentu. Tapi yang membedakan mereka adalah isi hatinya saat semua belum berubah. Mereka tetap bersyukur, mereka tetap percaya. Dan itulah yang membuat langit bergerak untuk mereka. Karena Allah tidak pernah membiarkan hamba yang bersyukur dibiarkan begitu saja tanpa tambahan. Maka jangan remehkan syukur, ia bukanlah pujian kosong, tapi gerakan rohani yang dalam. Ia seperti benih yang ditanam di tanah tak terlihat, tapi akan tumbuh, akan mekar, akan berbuah ketika waktunya datang. Dan buah itu adalah keberkahan. Sebuah rezeki yang tidak hanya datang ke tangan, tapi masuk ke dalam hati dan menjadikan seseorang benar-benar kaya, bahkan sebelum hartanya bertambah. Bab 4. Syukur yang menghidupkan hati yang mati. Ada satu kondisi yang lebih sulit daripada kefakiran, lebih pahit daripada musibah, yaitu ketika hati seseorang mulai mati. Hati yang mati tidak lagi peka terhadap kebaikan, tidak tersentuh oleh keindahan ibadah, dan merasa hampa walau hidup dipenuhi kemewahan. Dalam kondisi seperti ini, semua nasihat terdengar membosankan, semua ibadah terasa berat. Tapi tahukah engkau bahwa syukur
adalah salah satu kunci untuk menghidupkan hati yang telah mati. Ia adalah cahaya yang menembus gelapnya keputusasaan. Ketika seseorang mulai belajar bersyukur, bukan hanya dalam keadaan lapang, tapi juga dalam sempit, maka ia sedang menghidupkan sisi terdalam dari dirinya. Hati yang terbiasa mengeluh, perlahan mulai belajar menerima. Lidah yang biasa mencaci takdir, mulai belajar memuji. Dan ketika itu terjadi, jiwanya kembali pulang. Ia mulai merasakan bahwa ternyata hidup ini tidak sesempit apa yang ia kira. Ternyata ada harapan. Bahkan dalam keterpurukan yang panjang, kita tidak bisa selalu mengubah nasib secara instan. Tapi kita bisa mengubah cara memandang nasib itu. Dan dari perubahan pandangan itulah lahir keajaiban. Seorang hamba yang bersyukur adalah hamba yang telah memilih untuk melihat dunia dengan kacamata rahmat. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah, walau terasa pahit, sesungguhnya membawa obat. Dan hanya hati yang hidup yang mampu menangkap makna dari setiap kepahitan itu. Ada banyak orang yang tidak punya apa-apa, tapi hidupnya tenang, bahagia, ringan. Dan ada juga yang punya segalanya, tapi gelisah, lelah, tertekan. Bedanya bukan pada harta, tapi pada rasa syukur. Karena syukur menyembuhkan luka yang tak terlihat. Ia menenangkan kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Ia memeluk hati yang telah terlalu lama menggigil dalam ketakutan. Dan semua itu terjadi secara diam-diam dalam kesunyian yang penuh makna. Maka jika hari ini engkau merasa kosong, merasa jauh dari Allah, merasa kehilangan arah, jangan terburu-buru menyalahkan nasib. Cobalah perlahan, bangun di malam yang hening dan ucapkan dengan sepenuh hati, Alhamdulillah ya Allah, meski aku tidak tahu apa yang sedang engkau rencanakan, aku percaya semua ini bukan tanpa tujuan. Dan lihatlah, perlahan hatimu akan mulai berdenyut kembali, karena hati yang bersyukur tidak akan dibiarkan mati. Bab 5. Menjemput keajaiban lewat syukur. Ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa keajaiban tidak selalu turun dalam bentuk cahaya atau suara dari langit. Keajaiban seringkali datang dalam bentuk yang sangat sederhana, perlahan, dan tidak terasa luar biasa saat pertama kali terjadi. Tapi bila kita hidup dalam syukur, maka kita tidak akan melewatkan kehadiran keajaiban itu. Karena syukur adalah cara kita membuka mata hati dan menjemput setiap anugerah kecil dengan penuh penghargaan. Orang yang hidup dengan syukur tidak menunggu hidupnya sempurna untuk merasa cukup. Justru karena ia bersyukur, hidupnya menjadi terasa sempurna. Ia tidak menunggu impiannya tercapai dulu, baru berbahagia. Tapi ia bersyukur atas setiap langkah kecil dan menjadikannya sebagai alasan untuk tersenyum. Dan dari senyuman itu, Allah tambahkan kebahagiaan. Dari kebahagiaan itu, Allah bukakan jalan. Dari jalan itu, Allah hadirkan pertolongan yang tidak disangka. Dalam hidup ini, banyak hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatur siapa yang mencintai kita, kapan rezeki besar itu datang, atau bagaimana jalan keluar akan muncul. Tapi kita bisa mengendalikan satu hal, respon kita terhadap takdir. Dan syukur adalah respon terbaik yang bisa kita pilih. Ketika kita memilih syukur, maka kita sedang memilih untuk selaras dengan janji Allah. Kita sedang menyesuaikan hati dengan frekuensi pertolongannya. Jangan remehkan ucapan Alhamdulillah yang keluar dari hati yang pasrah. Karena bisa jadi itu adalah doa paling jujur yang dikirimkan ke langit. Allah tidak menilai panjangnya doa, tapi kedalaman hati saat doa itu dilantunkan. Dan syukur, meskipun tanpa permintaan, seringkali membukakan pintu-pintu langit yang lebih luas daripada doa-doa kita yang penuh tangisan. Karena syukur adalah bentuk kepercayaan penuh kepada Allah. Dan siapa yang percaya akan dijaganya. Maka ketika engkau menginginkan perubahan, ketika engkau menantikan keajaiban, jangan hanya sibuk menuntut kepada langit. Cobalah untuk duduk sebentar, melihat sekelilingmu, dan ucapkan, terima kasih ya Allah, atas semua yang masih aku miliki hari ini. Karena keajaiban tidak selalu datang sebagai hadiah. Kadang ia datang sebagai kesadaran. Dan kesadaran itu
akan membawamu pada jalan takdir yang tidak bisa dijelaskan, tapi akan kau rasakan dengan sangat nyata. Bab 6. Syukur dan rezeki yang tidak terlihat. Ketika berbicara tentang rezeki, kebanyakan manusia hanya memandang kepada hal-hal yang kasat mata. Uang, jabatan, rumah, mobil. Tapi Allah tidak membatasi rezeki hanya pada bentuk-bentuk materi. Ada rezeki yang lebih halus, lebih dalam, lebih berharga, dan seringkali hanya mereka yang bersyukur yang mampu menyadarinya. Karena syukur menyingkap tabir antara yang tampak dan yang tersembunyi. Ia membuka mata hati untuk melihat rezeki yang sebenarnya. Rezeki bisa berupa ketenangan saat dunia dilanda kekacauan. Rezeki bisa berupa kesabaran ketika semua orang mulai putus asa. Rezeki bisa berupa orang tua yang masih hidup, pasangan yang setia, anak yang sehat, teman yang mengingatkan. Tapi sayangnya, jika hati kita tidak dilatih untuk bersyukur, semua itu akan terasa biasa saja. Padahal, disitulah letak keberkahan hidup, di rezeki yang tidak dipamerkan, di nikmat yang tidak tercatat dalam angka. Syukur mengubah cara kita menghitung nikmat. Ia menjadikan kita peka terhadap hal-hal kecil yang ternyata menjadi pondasi besar dalam kehidupan kita. Cobalah bayangkan, berapa banyak orang yang punya uang tapi tidak punya kesehatan untuk menikmatinya? Berapa banyak yang memiliki popularitas tapi tidak punya ketenangan tidur? Dan sebaliknya, ada mereka yang hidup sederhana tapi hatinya damai, keluarganya rukun, dan waktunya penuh kebermanfaatan. Bukankah itu juga rezeki? Ketika Allah berfirman, La azidanakum, pasti aku tambah. Maka tambahan itu tidak selalu berupa angka di rekening. Bisa jadi, tambahan itu adalah kemampuan untuk bersabar, kekuatan untuk tetap berpikir jernih, hati yang lapang di tengah tekanan, atau petunjuk yang datang tepat saat kita hampir menyerah. Dan hanya orang yang bersyukur yang bisa merasakan semua itu sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Maka mulai hari ini, mari kita belajar melihat rezeki dari sudut pandang langit. Mari kita kurangi keluhan dan mulai memperhatikan hal-hal yang selama ini kita anggap sepele. Setiap detak jantung yang masih berjalan, setiap udara yang bisa kita hirup tanpa alat bantu, setiap makanan yang masih tersaji hari ini, semua itu adalah bentuk rezeki yang terlalu sering kita lupakan. Dan ketika kita mulai menyadarinya, ketika kita mulai mensyukurinya, maka tambahan-tambahan dari Allah akan datang tanpa perlu kita kejar. Bab 7, syukur yang mengundang pertolongan langit. Dalam hidup ini, ada saat-saat di mana akal tidak lagi mampu mencari jalan. Usaha sudah dilakukan, tapi pintu tetap tertutup. Doa sudah dipanjatkan, tapi jawaban belum juga datang. Di titik inilah, banyak hati mulai goyah, bertanya, kenapa belum ada perubahan? Dan sayangnya, banyak yang mundur sebelum keajaiban datang. Padahal bisa jadi, satu langkah lagi, satu rasa syukur lagi, langit akan bergerak menolongmu. Karena syukur bukan hanya ibadah, ia adalah panggilan halus yang mengetuk rahmat Allah. Allah menyukai hamba yang tetap memujinya, bahkan ketika hidup terasa berat. Karena itu pertanda bahwa hati hamba itu belum lepas darinya. Bahwa meski dunia memalingkan wajah, dia tetap menatap ke langit. Dan pertolongan dari langit lebih sering datang kepada mereka yang bersyukur dalam diam, dalam tangis, dalam keheningan malam. Bukan karena mereka paling baik, tapi karena mereka paling yakin. Dalam banyak kisah Nabi, kita melihat pola yang sama. Musa alaihissalam dikejar pasukan Firaun, jalan tertutup di depan, laut. Tapi beliau tidak putus asa, ia berserah, dan dalam kepasrahannya ada syukur. Lalu laut pun terbelah. Maryam alaihissalam hamil tanpa suami, dicemooh dan dipinggirkan. Tapi ia tidak berkeluh kesah, ia berdiam diri, dan Allah memberinya keajaiban dari arah yang tak terduga. Pertolongan Allah tidak datang kepada yang panik, tapi kepada yang tetap percaya, yang tetap bersyukur, meski tak tahu jalan keluar dari mana. Kita tidak tahu seberapa dekat pertolongan itu. Bisa jadi hanya sejengkal dari kita. Tapi seringkali kita menyerah tepat sebelum Allah menunjukkan keajaibannya.
Maka jika engkau berada di titik lelah, titik bingung, titik tak berdaya, jangan buru-buru menuntut jalan keluar. Duduklah, tarik napas panjang. Lalu katakan perlahan, "Ya Allah, aku masih bersyukur. Meskipun aku belum melihat jalan, aku tahu Engkau sedang menyiapkannya untukku." Itulah kekuatan sejati dari iman. Dan itulah undangan paling lembut kepada pertolongan dari langit. Karena sesungguhnya, rahmat Allah bukan milik orang yang kuat, tapi milik orang yang tetap menyandarkan harapannya kepada yang Maha Kuat. Dan syukur adalah bentuk paling indah dari penyandaran itu. Ia tidak memaksa, ia tidak meminta, ia hanya menerima dan percaya. Dan bagi hati yang seperti itu, langit akan membuka jalan, yang bahkan bumi pun tidak pernah sanggup membayangkannya. Bab 8. Bersyukur saat tidak ada lagi yang bisa disyukuri. Ada satu momen dalam hidup ketika semuanya tampak gelap. Ketika kehilangan datang bertubi-tubi dan yang tersisa hanyalah dada yang sesak dan mata yang sembab oleh tangis. Dalam keadaan seperti itu, orang akan bertanya, bagaimana bisa bersyukur kalau semua sudah tidak ada? Tapi justru disitulah letak paling dalam dari makna syukur. Bukan pada kelimpahan, tapi pada penerimaan. Syukur bukan menunggu datangnya nikmat, tapi merangkul kenyataan, walau kenyataan itu pahit. Rasulullah pernah mengalami saat-saat berat. Beliau ditinggalkan oleh istri tercinta, Khadijah, ditinggal oleh paman pelindungnya, Abu Thalib, dan ditolak mentah-mentah oleh penduduk Taif hingga dilempari batu. Dalam keadaan seperti itu, dunia seolah menyempit, dan manusia seakan menjauh. Tapi beliau tidak berkata, "Aku lelah." Beliau tidak mengeluh. Justru dari lisannya mengalir kalimat penghambaan yang begitu halus, "Jika engkau tidak murka padaku, maka aku tidak peduli." Itulah syukur di puncak kepedihan. Bersyukur saat bahagia adalah hal yang wajar. Tapi bersyukur saat tak ada apa-apa, saat hati retak, saat harapan pupus, itu adalah bukti kedewasaan iman. Karena hanya mereka yang benar-benar percaya, yang tetap mampu mengatakan Alhamdulillah, bahkan ketika yang tersisa hanya air mata. Dan sungguh, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba seperti itu. Karena syukur mereka lebih tinggi nilainya daripada sujud 1000 malam yang kosong dari keyakinan. Dalam diamnya hati yang patah, yang tetap bersyukur, ada cinta yang agung kepada Allah. Ia tidak mencintai karena diberi. Ia mencintai karena tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, bahkan ketika seluruh dunia berpaling. Dan ketika cinta seperti itu tumbuh dari syukur, maka hidup seseorang berubah. Bukan karena beban hidupnya hilang, tapi karena jiwanya menjadi lebih kuat daripada beban itu sendiri. Maka, jika hari ini engkau tidak menemukan satu pun alasan untuk bersyukur, maka bersyukurlah karena Allah masih memberimu hati yang sedang mencari alasan itu. Karena itulah awal dari perubahan, dari kesedihan menjadi kekuatan, dari kekosongan menjadi pengharapan. Dan ketika engkau mampu bersyukur saat tidak ada apa-apa, maka bersiaplah. Karena sesudah itu, Allah akan memberikan segalanya dari arah yang tak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Bab 9. Syukur yang mengubah arah hidup. Hidup manusia bukan garis lurus yang tenang. Ia penuh liku, penuh kejutan, dan sering membawa kita ke jalan yang tak pernah kita rencanakan. Kadang, kita merasa berada di jalan yang salah, merasa terlambat, merasa tidak berada di tempat yang seharusnya. Tapi sesungguhnya, Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya. Setiap langkah, setiap putaran hidup, bahkan setiap keterlambatan, punya maksud. Dan syukur adalah cara kita mengakui bahwa rencana Allah jauh lebih sempurna dari rencana kita sendiri. Banyak orang merasa hidupnya hancur karena kehilangan pekerjaan, gagal dalam impian, atau ditinggalkan orang tercinta. Tapi, tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya berkata, ternyata ini jalan terbaik untukku. Dan jalan itu terbuka bukan karena kepintaran, tapi karena hati yang tetap bersyukur walau kecewa. Allah tidak menuntun kita dengan logika. Ia menuntun dengan kasih sayang. Dan hati yang bersyukur lebih mudah diarahkan, lebih mudah diluruskan menuju takdir yang telah disiapkan.
Syukur adalah kemudi. Ia tidak mengubah kondisi secara ajaib dalam semalam, tapi ia mengubah arah perjalanan kita secara perlahan. Tanpa disadari, orang yang tadinya tersesat mulai menemukan jalan pulang. Orang yang tadinya putus asa mulai melihat secercah cahaya. Semua itu dimulai dari sikap hati yang memilih untuk melihat hikmah, bukan luka. Yang memilih untuk menghargai yang tersisa, bukan meratapi yang telah tiada. Kadang, kita merasa hidup ini terlalu lambat berubah. Tapi bukankah Allah berjanji, La azidanakum, pasti aku tambah. Maka mungkin yang Allah tambahkan pertama kali, bukan uang, bukan jabatan, bukan pasangan, tapi kesadaran, kekuatan, keberanian untuk memulai kembali. Dan saat itu terjadi, arah hidup berubah. Tak perlu diseret, tak perlu dipaksa, karena hati yang bersyukur berjalan dengan sendirinya ke arah yang benar. Maka jika engkau sedang dalam persimpangan, sedang bingung harus kemana, jangan buru-buru mengambil keputusan. Duduklah, tenanglah, dan lihatlah kembali hidupmu dengan mata syukur. Apa yang masih engkau miliki? Apa yang masih bisa engkau perjuangkan? Dan dari titik itu, mulailah melangkah. Karena arah hidup yang baru seringkali dimulai bukan dari langkah besar, tapi dari hati yang berani mengatakan, Alhamdulillah, meskipun belum semuanya baik, aku percaya semuanya akan baik. Bab 10. Saat syukur menjadi gaya hidup, bukan sekadar reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjadikan syukur sebagai reaksi. Saat mendapat kabar baik, kita ucapkan, Alhamdulillah. Saat ada bantuan datang, kita merasa lega dan bersyukur. Tapi, bagaimana jika kita menjadikan syukur bukan hanya reaksi, melainkan gaya hidup, bukan sekadar balasan atas nikmat, tapi sebagai jalan utama yang kita pilih untuk menjalani hidup setiap hari dalam keadaan apapun. Maka syukur akan menjadi energi yang tak pernah habis, sumber kekuatan yang mengalir bahkan di tengah kesulitan. Gaya hidup bersyukur menjadikan seseorang tenang bukan karena semua masalahnya selesai, tapi karena ia tahu ia tidak sendirian. Ia tahu bahwa di balik setiap kesulitan ada maksud baik dari Allah. Ia percaya bahwa yang tertunda bukan hilang dan yang hilang bukan berarti buruk. Dengan syukur, ia belajar hidup lebih sederhana. Tidak sibuk mengejar yang belum, tapi sibuk menjaga dan merawat yang sudah ada. Inilah pondasi kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan. Orang yang menjadikan syukur sebagai gaya hidup bukan orang yang tidak punya luka. Mereka tetap menangis, tetap sedih, tetap diuji. Tapi yang membedakan mereka adalah cara mereka merespons. Di balik setiap air mata, ada harapan. Di balik setiap kehilangan, ada penyerahan. Di balik setiap musibah, ada bisikan lembut dari hati yang berkata, pasti ada hikmah. Dan keyakinan itu yang akhirnya menarik keberkahan dari langit, satu persatu. Dan ketika syukur sudah menjadi cara pandang, maka setiap detik hidup menjadi berarti. Bangun pagi adalah nikmat. Masih bisa bernapas adalah hadiah. Bertemu orang yang menyayangi adalah rezeki. Bahkan musuh pun bisa menjadi guru. Hidup tidak lagi dibangun di atas keluhan, tetapi di atas kesadaran. Kesadaran bahwa semua ini bukan kebetulan dan bahwa kita telah lama dicintai oleh Allah lebih dari yang kita sadari. Maka jadikanlah syukur bukan sekadar ucapan, tapi jalan hidup. Jangan tunggu sempurna untuk bersyukur, tapi bersyukurlah, dan engkau akan melihat hidupmu mulai mengarah pada kesempurnaan. Karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Dan janjinya dalam ayat ke-7 surat Ibrahim, bukan janji yang ditangguhkan, tapi janji yang akan bekerja sejak hati kita mulai percaya. Jika selama ini kamu merasa doamu tak kunjung dijawab, jika kamu sering bertanya, kenapa hidupku tak juga berubah, maka ingatlah satu hal, Allah tidak pernah lalai dari janjinya. Tapi kadang, kitalah yang lupa mensyukuri nikmat yang sudah ada. Mulailah hari ini, ucapkan syukur
bahkan untuk hal-hal yang terlihat kecil, karena bisa jadi tambahan dari langit sedang menunggu hatimu siap. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu bahwa satu ayat di surat Ibrahim telah membuka takdirmu pelan-pelan dengan cara yang paling tak terduga. La in syakartum la azidanakum. Pegang janji ini, percaya, dan lihat bagaimana hidupmu mulai berubah.